Wa kulli ma kana sababan, dan setiap ilmu yang menjadi sebab li isarati syukuki, itu mestinya ndak ada spasinya itu, li isarati syukuki, untuk apa, membangkitkan syukuk ya, syak, keraguan-raguan. Jadi belajar justru tambah tidak percaya kepada apa yang mesti dipercaya. Ini ilmu yang menyebabkan ragu-ragu. Nah, ini juga haram dipelajari. Wa yatafawatu fit tahrim, dan berbeda-beda di dalam pengharaman itu. Levelnya semakin bikin orang ragu-ragu ya semakin jadi haram, lebih besar keharamannya. Sekarang banyak orang belajar akhirnya justru ndak mau. Seperti sholat aja bisa ndak mau orang. Ada pernah kita ceritakan ya, teman itu, pamannya ngaji, setelah ngaji ndak mau sholat. Kenapa ndak mau sholat? Karena sholat itu bisa, kalau salah hati itu bisa syirik, kata dia. Jadi kalau baca misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya begitu. Mestinya hati itu betul-betul menghadap kepada Allah Ta'ala. Tetapi ternyata yang diingat adalah duit. Nah, dia katakan berarti itu menyembah duit. Menyembah duit itu musyrik. Akhirnya ampeh sholat. Nah, itu hal-hal yang keterlaluan belajar itu. Ketinggian ilmunya kada sampai. Akhirnya ampeh sholat. Tapi alhamdulillah sudah tobat. Tapi sempat 6 tahun katanya tidak sholat. Ada kemarin ya, hari Ahad itu Maska, kita ngisi pengajian di satu masjid, ketemu salah seorang tokoh masyarakat cerita gitu, beliau itu punya belasan sopir anak buahnya, tapi yang mau sholat cuma sedikit. Salah satunya itu diajak sholat itu nggak mau. Ini kita ini kan dari Tuhan ya, Allah ini Tuhan kan, Allah Ta'ala ini, karena Allah itu Esa katanya, yang Esa itu berarti tidak ada yang lain selain Allah Ta'ala. Terus ngapain kita sholat, ini Allah juga. Kata ini, kamu saya pukul lah katanya. Ini Allah juga yang mukul. Akhirnya asar mau sholatnya, asar mau sholat. Saya bilangi kalau begitu nanti waktu makan jangan dikasih makan. Masa Allah makan? Nah, ini kan belajar ngaji tapi justru tambah apa? Tambah ragu-ragu dia, atau yakin tapi keyakinannya keliru. Bismillah. Itu sebab apa, li'itha roti syukuk ya. Wal makruh, dan apa-apa ilmu yang dimakruhkan, ka asy'aril muwallatina allati fihal ghazlu wal batalah, seperti syiar-syiar penyair yang mengandung al-ghazlu ya, rayuan, kata-kata yang tidak pantas, dan batalah. Batol itu artinya bisa dua, bisa pertama itu pahlawan, orang yang suja, pemberani, yang kedua itu orang yang tidak punya kerjaan, malas, pengangguran. Jadi ada penyair syair-syair yang isinya rayuan yang tidak pas dan ngajak orang untuk malas. Ini makruh. Wal mubahu, dan yang mubah ya, ka asy'aril muwalladina allati laisa fiha sukhfun wala syai' mimma yukrahu. Dan yang mubah itu seperti ya, belajar syair-syair yang di dalamnya tidak ada kedunguan dan tidak ada sesuatu pun yang dimakruhkan dalam syair itu. Wala ma yunashitu ila syarr, dan tidak ada di situ untuk menyemangati orang berbuat buruk. Ini sebetulnya bukan hanya syair, lagu-lagu juga sama. Lagu apa? Judulnya Cinta Satu Malam. Itu kan ngajak apa itu? Apalagi itu? Banyak lagu-lagu judulnya yang tidak karu-karuan. Syairnya juga tidak karu-karuan. Maka itu yang tidak boleh. Itu menyemangati orang berbuat jahat. Wala ma yuthbitu anil khair, di dalamnya tidak ada sesuatu yang membuat orang malas untuk berbuat kebaikan. Jadi berat berbuat kebaikan karena syair-syair, atau bukan hanya syair, nantilah di sini meskipun disebut syair tapi ya tulisan atau apa saja yang isinya bikin orang malas, itu sesuatu yang tidak boleh. Kalau tidak ada yang seperti itu ya mubah. Wala ma yahussu ala khairin au yusta'anu bihi alaih, ya. Dan tidak ada di dalamnya yang mencegah dari apa? Yahussu ala khair. Yahussu itu memotivasi kebaikan atau menolongnya ya. Nah, itu dihalang-halangi, nah itu ya tidak boleh.
Tapi kalau dia isinya apa mengajak kebaikan itu jadi bagus. Tapi kalau di situ kosong dari situ, ya ndak ada yang mengajak kebaikan, ndak ada mengajak untuk menolong kebaikan, tapi ndak ada yang haram, yaitu hukumnya mubah.